Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 akan sedikit menyampaikan mengenai materi city branding. Kami harapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat mengetahui mengenai city branding. Sebelum kita masuk ke materi city branding, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu siapa saja sih yang akan menyampaikan materi. Tentu saja yang pertama ada saya sendiri, Aini Hakikoh dengan NIM 811422154. Yang kedua ada Alfi Zayana Al-Maksumiyah dengan NIM 81114222155. Yang ketiga ada Yosua Kervin Purba dengan NIM 81114222156. Dan yang terakhir ada Mbak Shirley Amri dengan NIM 81114222158. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu pengertian dari city branding? Oke, saya jelaskan sedikit mengenai pengertian dari city branding ya. Jadi, city branding sendiri merupakan sebuah slogan atau kampanye promosi suatu gambar dan pikiran, perasaan, asosiasi, dan ekspektasi yang datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut melihat atau mendengar suatu logo produk, layanan, event, simbol, atau rancangan yang menggambarkan suatu kota tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, city branding merupakan strategi pemasaran kota dengan tujuan untuk memperkuat hubungan dan membangun citra baik kota dengan pengunjung. Selain tujuan itu, city branding juga memiliki tujuan lain. Apa sih tujuan dari city branding? Yaitu untuk membangun sebuah citra positif suatu tempat dan untuk membedakan tempat tersebut dengan pesaingnya. Strategi city branding sendiri dapat dianggap sebagai salah satu tindakan strategis yang harus dikelola oleh pemerintah karena untuk mempromosikan suatu tempat atau negara ke tingkat internasional. Selain tujuan itu dan pengertian dari city branding, kemudian dari penerapan tersebut apa sih keuntungan bagi negara tersebut ataupun bagi wilayah tersebut? Jadi, keuntungan dari penerapan city branding yaitu yang pertama adalah daerah tersebut akan dikenal luas disertai dengan persepsi yang baik oleh pandangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua adalah dianggap sesuai untuk tempat tujuan atau destinasi khusus. Yang ketiga dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan atau event. Dan yang terakhir adalah dipersepsikan sebagai tempat dengan kemakmuran dan keamanan yang tinggi. Nah, selanjutnya teman-teman akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya mengenai konsep city branding adalah sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat di dalam benak target pasar mereka. Seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia. City branding sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses pembentukan merek kota atau suatu daerah agar dikenal oleh target pasar, investor, turis, talent, event. Kota tersebut dengan menggunakan ikon, slogan, eksibisi, serta positioning yang baik dalam berbagai bentuk media promosi. Saya akan menjelaskan mengenai kriteria membuat city branding. Yang pertama, atributes, yaitu menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan personalitas kota. Kemudian message, yaitu menggambarkan sebuah cerita secara pintar, menyenangkan dan mudah atau selalu diingat. Kemudian yang ketiga, differentiation, yaitu keunikan dan berbeda dari kata-kata yang lain. Kemudian yang keempat yaitu ambassadorship, yaitu menginspirasikan orang untuk datang dan ingin tinggal di kota tersebut. Kemudian di sini ada langkah-langkah utama dalam membangun city branding. Yang pertama itu mapping survei. Nah, mapping survei ini meliputi persepsi dan ekspektasi tentang
suatu daerah baik dari masyarakat, daerah itu sendiri maupun pihak-pihak luar yang mempunyai keterkaitan dengan daerah tersebut. Kemudian competition analysis, yaitu melakukan analisis daya saing yang baik level makro maupun mikro daerah tersendiri. Kemudian blueprint, yaitu menyusun cetak biru atau grand design daerah yang diinginkan, baik logo, sembayon atau nickname, tagline, dan lain sebagainya, beserta strategi brandingnya dan strategi komunikasinya. Kemudian yang keempat yaitu implementasi, pelaksanaan grand design dalam berbagai bentuk media seperti membuat media center, pembuatan event, iklan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada implementasi city branding di Indonesia. Indonesia memiliki banyak wilayah yang keanekaan hayati dan keindahan alam. Dengan kondisi tersebut, para wisata menjadi salah satu sektor masyarakat di wilayah tersebut. Hal inilah yang disadari Kementerian Komunikasi dan Baik teman-teman, materi selanjutnya itu masih meneruskan materi sebelumnya mengenai implementasi city branding di Indonesia. Tahun ini, gerakan menuju Smart City difokuskan untuk mendukung peningkatan potensi pariwisata. Dalam pelaksananya teman-teman, terdapat 2 kota yang sudah berhasil mempromosikan potensi wisata berbasis Smart City. Kota itu ada Ibu Kota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk meningkatkan popularitas wisata, kedua kota menggunakan konsep city branding. Branding merupakan salah satu bagian dari langkah pembangunan berbasis Smart City. Sebagai pusat pemerintahan baru, pemerintah kota atau Pemkot Balikpapan melakukan berbagai strategi branding untuk memikat minat wisatawan. Salah satunya itu dengan meluncurkan logo kota baru pada tahun 2020. Logo tersebut kemudian disematkan pada berbagai lokasi wisata, sarana dan prasarana wisata, bus wisata, hingga souvenir. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Balikpapan juga melakukan sejumlah pembenahan infrastruktur di proses ini itu nantinya akan membentuk citra positif tentang kota tersebut di mata masyarakat lokal bahkan internasional. Citra yang kuat dan positif itu dapat meningkatkan kebanggaan penduduk setempat dan menarik minat wisatawan serta investor. City branding dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan pariwisata, investasi, dan penjualan produk lokal yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Komunikasi efektif dalam city branding penting untuk menyebarkan pesan-pesan tentang kota kepada khalayak yang dituju, baik melalui kampanye pemasaran, media sosial, maupun kolaborasi dengan influencer dan media. Keterlibatan masyarakat setempat dalam proses city branding penting untuk memastikan bahwa citra yang dibangun mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi mereka, serta memastikan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, city branding itu dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat reputasi dan daya tarik sebuah kota di tingkat lokal maupun global internasional.